Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum. Abu Nawas dikenal sebagai salah satu penyair besar sastra Arab klasik. Ia digambarkan sebagai sosok yang bijaksana sekaligus jenaka. Ada banyak kisah Abu Nawas yang menarik dan penuh hikmah, salah satunya seperti kisah berikut ini. Yang mana, pada kali ini Abu Nawas mendapatkan tugas yang rumit dari Raja Harun al-Rasyid. Namun sama kita ketahui bahwa Abu Nawas selalu punya cerita unik dari setiap tugas-tugas yang diberikan oleh Raja. Namun meski begitu sahabat beriman, di sebagian kalangan ada yang berpendapat bahwa kisah Abu Nawas hanyalah dongeng belaka. Jadi kebenarannya hanya Allah yang Maha Mengetahui. Maka dari kisah berikut ini cukup dijadikan pengetahuan dan diambil hikmahnya saja. Al-Kisah. Abu Nawas kaget bukan main saat seorang utusan Baginda Raja datang ke rumahnya. Ia diharuskan menghadap Baginda secepatnya. Pikiran Abu Nawas bertanya-tanya, permainan apa lagi yang akan dihadapi kali ini? Setelah tiba di istana, Baginda Raja menyambut Abu Nawas dengan sebuah senyuman. "Grogi langsung tuh Abu Nawas," ujar utusan. "Akhir-akhir ini aku sering mendapat gangguan perut. Kata tabib pribadiku, aku terkena serangan angin," kata Baginda memulai pembicaraan. "Ampun tuanku, apa yang bisa hamba lakukan hingga hamba dipanggil?" tanya Abu Nawas. "Aku hanya menginginkan engkau menangkap angin dan memenjarakannya," kata Baginda. Abu Nawas hanya diam. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Ia tidak memikirkan cara menangkap angin, tetapi ia masih bingung bagaimana cara membuktikan bahwa yang ditangkap itu memang benar-benar angin. Karena angin tidak bisa dilihat. Tidak ada benda yang lebih aneh dari angin. Tidak seperti halnya air walaupun tidak berwarna tetapi masih bisa dilihat. Sedangkan angin tidak. Parahnya lagi, Baginda hanya memberi waktu tidak lebih dari 3 hari. Abu Nawas pulang dengan membawa pekerjaan rumah dari Baginda Raja. Namun Abu Nawas tidak begitu sedih. Karena berpikir adalah sudah merupakan bagian dari hidupnya, bahkan merupakan suatu kebutuhan. Ia yakin bahwa dengan berpikir akan terbentanglah jalan keluar dari kesulitan yang sedang dihadapi. Dan dengan berpikir pula ia yakin bisa menyumbangkan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan, terutama orang-orang miskin. Karena tak jarang Abu Nawas menggondol sepundi penuh uang emas hadiah dari Baginda Raja atas kecerdikannya. Akan tetapi sudah 2 hari ini si Abu Nawas belum juga mendapat akal untuk menangkap angin apalagi memenjarakannya. Sedangkan besok adalah hari terakhir yang telah ditetapkan oleh Baginda Raja. Abu Nawas hampir putus asa. Abu Nawas benar-benar tidak bisa tidur walaupun hanya sekejap. Mungkin sudah takdir. Kayaknya kali ini Abu Nawas harus menjalani hukuman karena gagal melaksanakan perintah Baginda. Ia berjalan gontai menuju istana. Nah, di sela-sela kepasrahannya kepada takdir ia teringat sesuatu, yaitu Aladin dan lampu wasiatnya. Bukankah jin itu tidak terlihat? Guman Abu Nawas. Ia langsung kegirangan dan segera berlari pulang. Sesampainya di rumah, ia secepat mungkin segala sesuatunya kemudian menuju istana. Di pintu gerbang istana, si Abu Nawas langsung dipersilahkan masuk oleh para pengawal karena Baginda sedang menunggu kehadirannya. Dengan tidak sabar Baginda langsung bertanya kepada Abu Nawas. "Sudahkah engkau berhasil memenjarakan angin, hai Abu Nawas?" tanya Baginda. "Sudah Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas dengan wajah berseri-seri. Abu Nawas kemudian mengeluarkan botol yang sudah disumbat. Kemudian botol tersebut diserahkan kepada Baginda. Baginda Raja menimang-nimang botol itu sebelum bertanya lebih lanjut. "Mana angin itu, hai Abu Nawas?" tanya Baginda. "Di dalam, tuanku yang mulia," jawab Abu Nawas. "Aku tak melihat apa-apa," kata Baginda. "Ampun tuanku, memang angin tidak bisa dilihat, tetapi bila Paduka ingin tahu angin, tutup botol itu harus dibuka terlebih dahulu," kata Abu Nawas menjelaskan. Setelah tutup botol dibuka, Baginda mencium bau busuk. Bau busuk yang sangat menyengat hidung. "Bau apa ini, hai Abu Nawas?" tanya Baginda marah. "Ampun tuanku yang mulia, tadi hamba buang angin dan hamba masukkan ke dalam botol. Karena hamba takut, angin yang hamba buang itu keluar. Maka hamba memenjarakannya dengan cara menyumbat mulut botol," jelas Abu Nawas. Akan tetapi Baginda tidak jadi marah karena penjelasan Abu Nawas memang masuk akal. Untuk kesekian kalinya Abu Nawas selamat. Demikianlah kisah unik dari Abu Nawas. Selalu ada jalan untuk orang-orang yang selalu mau berpikir. Wassalam.